Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Fayayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga sampai detik ini juga Allah memanjangkan umur kita dan menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki pergi ke masjid. Setiap kaki yang kita langkahkan pergi ke masjid untuk melaksanakan solat fardu Jumat maupun solat fardu secara berjemaah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah." Setiap langkah kaki kamu, kata Rasulullah, menuju solat bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi hanya sebagian kecil di antara kita yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dan selalu diingatkan kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni'matani ma'budun fihi ma katsirun minan nas, kata Rasulullah. Dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Kita lalai dengan dua nikmat ini sehingga kita lupa bahwasanya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kata Rasulullah? Nikmat sehat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, kita malas bekerja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, berat rasanya kaki ini untuk melangkahkan kaki pergi ke masjid untuk melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Padahal Allah telah memanggil dengan seruannya, hayya 'ala shalah. Mari salat wahai hambaku. Tujuannya apa? Hayya 'alal falah, supaya engkau mendapatkan kemenangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, berat rasanya tangan inti untuk berinfak dan bersedekah. Padahal kita tahu apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Wa ma naqasat min malin sadaqah. Harta yang kamu sedekahkan itu, harta yang kamu infakkan itu tidak akan mengurangi dari harta kamu, kata Rasulullah. Tapi ingat janji Allah, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Harta yang engkau sedekahkan itu, harta yang engkau infakkan itu, kata Allah, akan aku lipat gandakan. Ingat janji Allah wahai kaum muslimin. Dan nikmat yang kedua yang selalu kita lalaikan adalah wal farah, waktu yang lapang. Dua nikmat inilah yang selalu kita lalaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, dan baru kita sadar kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit dan sakit itu membuat kita sadar. Kalaupun kita tidak sadar dengan
sakit yang Allah berikan, maka tunggulah kematian kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling takwa di sisinya. Allah menyuruh kita mempersiapkan bekal di dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mempersiapkan bekal di dunia? Tujuannya adalah hanya satu, karena semua kita pasti akan mati, dan kematian itu apa yang kita bawa. Watazawwadu, berbekallah kamu, kata Allah. Allah menyuruh kita mempersiapkan bekal. Fa inna khairuz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal kamu di dunia, kata Allah, menuju akhirat kelak ialah takwa. Maka Allah tahu semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena itu Allah menyuruh kita mempersiapkan bekal di dunia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. MDI Kota Pekanbaru telah memberikan judul kepada kami, menjadi muslim yang kafah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi muslim yang kafah. Muslim artinya adalah selamat. Islam artinya adalah selamat. Selamat dari apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dari gangguan syaitan. Betapa banyak kita di antara kita, ketika kita sudah masuk Islam, ketika kita itu sudah beragama Islam, kita tahu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena kenapa? Karena kita terpengaruh oleh hawa nafsu dunia. Kalau seandainya kita sudah terpengaruh dari hawa nafsu dunia, maka sesungguhnya kita akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak tahu? Wa aqimus shalah, kita semuanya tahu bahwasanya melaksanakan solat itu hukumnya wajib, tetapi banyak juga di antara kita, saudara-saudara kita, sanak saudara kita yang tidak melaksanakan solat. Banyak di antara kita. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, membayar zakat. Apakah kita tidak tahu hukumnya membayar zakat? Kita tahu ketika sampai nisab atau haulnya, tetapi Allah memberikan rezeki kepada kita, sudah diberikan rezeki harta kepada kita sampai nisab atau haulnya, kemudian kita tidak membayar zakat. Karena kenapa? Karena kita terpesona dengan dunia dan takut harta kita itu berkurang. Ingat wahai kaum muslimin, ketika kita tidak membayar zakat, ketika kita tidak mengeluarkan zakat, ketika kita telah sampai nisab atau haulnya, tidak mau membayar zakat, Allah akan mengambil harta kita dengan sendirinya. Apakah dengan ditimpanya musibah kepada kita? Apakah dengan diberikan penyakit kepada kita? Dengan diberikan penyakit kepada kita, semua harta kita habis. Dengan diberikan musibah kepada kita, semua harta kita habis. Maka kita mesti mengintrospeksi diri kita. Ini hanya di dunia. Kalau di akhirat kelak, orang yang tidak mau membayar zakat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayutawakuna ma baqilu bi yaumal qiyamah. Harta yang mereka simpan itu, harta yang mereka sembunyikan itu akan dililitkan ke leher mereka. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harta yang mereka simpan itu akan menjadi syajarun aqra, ular yang berbisa, yang memiliki taring yang sangat tajam dan berbisa. Kemudian apa kata ular itu? Ana maluk, inilah harta yang kamu simpan dulu. Ana kanzuk, inilah harta yang kamu tidak mau untuk membayar zakatnya, yang tidak mau kamu keluarkan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau seandainya kita sudah masuk Islam, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di antara kita ada juga yang melakukan maksiat? Kenapa juga di antara kita yang sudah masuk Islam ada juga yang melakukan korupsi? Karena kita tahu lana warasi wal murtasi wal rais, orang yang menyuap dan yang disuap, dan melalui perantara keduanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita itu tidak tahu? Kita tahu. Karena kenapa? Karena kita terpesona dengan dunia dan dunia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita jangan sesekali mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan ingat wahai kaum muslimin, bahwasanya syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Sampai kapan? Sampai di yaumil kiamah kelak. Sampai kita mati baru syaitan berhenti menggoda kita. Karena kenapa? Syaitan ingin ada dia bersama kita. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu, kata Allah, wa ahlikum nara, dan keluargamu. Dan ingat, bahan bakarnya apa? Waquduhan nas wal hijara, bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia dan batu. Semoga kita terhindar dari godaan-godaan syaitan dan terhindar juga dari pengikut-pengikut syaitan. Fa'tabiru ya besar la'alakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sailin rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa innal hisab. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.